Chan. Halo. Selamat pagi. Selamat pagi. Oke. Untuk saat ini yang terlihat dan terdengar dan ini sepertinya masyarakat masih bingung. Apa sih bonsai itu, gitu kan? Apakah bonsai itu sejenis tumbuhan, tanaman, ataukah sebuah istilah? Mohon dijelaskan Pak Chan. Oh ya, jadi bonsai itu sebutan untuk penanaman kayu di pot yang dangkal. Bonsai itu ya pot yang dangkal. Tempat yang dangkal ya. Oke. Berarti untuk jenis tanaman atau tumbuhannya berarti bebas ya? Umumnya yang di bonsai itu adalah jenis tanaman monokotil. Monokotil. Monokotil itu yang berakar kerdil. biji dah itu ya. Oh iya. Yang memang tumbuh dari biji kemudian menjadi batang tunas Dan seterusnya. Nah, biasanya sih gulma itu jadi yang mengganggu tanaman petani, kayak misalnya dia tumbuhnya di alam bebas liar, tidak terurus, pertumbuhannya lambat, itu yang biasa dijadikan sebagai bonsai tanaman keras. Tanaman keras ya. Ya, tanaman keras. Jenis kayuan lah, Iya, iya. pre, ya. Baik Chan. Alat dan bahan yang harus disiapkan oleh pegiat bonsai ini. Ya untuk alat ini dalam konteks kita mendongkel, Iya, mendongkel. Mulai kita dari misalnya kalau kita mendongkel itu ya minimal kita siapkan satu linggis. Coba sambil ditunjukkan Pak Chan. Kebetulan linggis saya tidak bawa, Iya, iya. tetapi ya Coba, inilah alat-alat Sambil- saya kalau mau pergi mendongkel itu ada gergaji, Coba ditunjukkan satu persatu. ini gergaji. Coba ada- Mama Anu coba lebih ya. tunjukkan satu persatu. Oh ini gergaji ya? Ya untuk memotong. Oh, mungkin iya. ada akar. Oke, gergaji terus Kadang-kadang saya bawa golok. 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 Oke. Kemudian ada juga saya Apa? punya gunting pemotong. Gunting pemotong. Coba lihat tunjukkan jenisnya, modelnya. Jangan Ini sampai umum. gunting kain ya. Ya jangan. Jangan ya. Jangan. Ini alat-alat yang saya pakai. Nah ini empat ini aja sudah cukup ini. Cukup ya. Pak Rido, ya. Jadi ada gunting, Gunting, ada pisau, ada gergaji, plus linggis. Saya Plus lupa linggis bawa. ya. Nah, lalu nanti di prosesnya kalau kita mau bentuk ya kita butuhkan ini kayak misalnya ada catok, Catok. untuk menentukan arah depan dari bonsai kita itu. Oh. Harus kita setting ini. Setting. Kemana gerak pohonnya Ya. ke depan ini. Nah itu kita harus setting ya. Kita butuh alat-alat kayak ini, kayak catok, ini. Nah, gitu ya. Kalau tambahan lampiran seperti kopi, nasi kaput penting enggak itu? Nah itu kalau dalam konteks kita mendongkel itu penting, makanya saya selalu siap kopi. Nah, kita siapkan kopi. Iya, iya. Jadi kalau kita mau pergi mendongkel itu ya minimal ada kopi, Iya, iya. ada minum. Ini Ya, kantong plastik ya? kalau ini kantong plastik ini saya siapkan, nanti kalau ketemu bahan begitu saya masukkan dalam polybag atau saya mau ground ditanam biasa sungkep dia. Pakai. Oh. Nah pakai sungkep ini. Alat tutup ya, Yandi. Ya nanti. Biar tidak masuk angin. Tidak masuk angin. Iya, Biar iya. memicu pertumbuhan dari Ya. bahan yang kita akan dapatkan di alam itu. Oke. Untuk singkatnya Pak Ican. Nah, setelah tumbuhan atau tanaman yang didongkel, kemudian ditanam, berapa lama pertumbuhannya Pak Ican? Ya kayak misalnya kalau serut itu penyungkepan itu bahkan sampai 2 bulanan. 2 bulanan ya. Melihat ini kan tergantung dari kondisi pohon itu dan media tanam itu. Oh. Tanahnya subur, lalu ada perangsang akar segala macam, ya insya Allah lah akan dapat hidup. Tapi kan urusan kehidupan ini kita serahkan ke kehendak yang maha kuasa. Yang Maha Kita hanya berusaha menanam, mengambilnya di alam, lalu kita olah biar menjadi barang punya daya seli tinggi ke depan. Kita tanam, soal urusan hidup itu kita serahkan ke yang maha kuasa. Sebagai penutup nih Pak Ican, mungkin bisa juga sebagai motivasi terkait dengan bonsai ini. Apakah ini sebagai bisa dikatakan hobi atau bisnis nih Pak Ican? Kedua-duanya masuk. Masuk. Hobi masuk, bahkan prospek bisnisnya juga masuk. Nah, kira-kira kalau nilai ekonomisnya satu pohon bonsai, ya pohon yang sudah dibonsai itu berapa? Bahkan ada yang sampai ratusan juta, Ratusan bahkan 1 miliar itu kalau yang saya lihat ya, ikut kontes segala macam. Tapi kalau ukuran kita ini, bahan kalau bagus diolah kelihatan dia, lalu pengembangannya seperti apa, bisa lah tuh 3-5 juta berani kita. Itu bahan loh itu. bahan. Apalagi sampai diolah sekian tahun sudah terbentuk lagi, semakin punya daya seni ya mungkin 15 puluhan juta, bahkan Oke, ratusan juta. saya potong. Hasil bonsai yang sudah dimodifikasi oleh Pak Ican, ada enggak yang sudah terjual dan berapa harganya? Atau masih pemula ini? Masih memulai menyiapkan bahan-bahan. Oke. Kalau saya kan memang pertama saya mengikuti hobi lah. Hobi. Jadi saya berbonsai itu Pak Rido, saya ini melatih kesabaran. Melatih kesabaran sekaligus bentuk kesyukuran kepada Yang Maha Kuasa. Jadi konteksnya itu. Nanti kalau dalam pengembangannya ketemu bisnisnya enggak apa-apa, tapi untuk sekarang ini ya untuk apa istilahnya? Hobi ya. Hobi dan
ngingon-ngingon lah. Ya, ya, ya. Ngingon-ngingon. Oke, terima kasih Pak Ican. Ya, sama-sama Mas Ridho.